Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel YouTube saya, Ulfa Afifa. Yang pada kali ini Ulfa akan membahas tentang akreditasi. Untuk poin pembahasan kita pada kali ini ada beberapa. Yang pertama, pengertian akreditasi. 2. Sejarah akreditasi. 3. Landasan hukum akreditasi. 4. Tujuan akreditasi. 5. Fungsi akreditasi. 6. Manfaat akreditasi. 7. Syarat akreditasi. 8. Standar penilaian akreditasi. Dan yang terakhir yaitu cara menghitung nilai akreditasi. Baiklah, untuk poin pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian akreditasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Akreditasi merupakan proses penilaian atau evaluasi mutu suatu institusi oleh tim ahli atau yang disebut asesor yang berdasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Di dalam akreditasi terdapat 3 kategori, yaitu A atau amat baik, B baik, dan C cukup. B. Sejarah akreditasi. Ada 3 fase dalam perjalanan sejarah akreditasi di Indonesia, yaitu fase pertama. Pada fase pertama ini, sistem akreditasi dilakukan pada sekolah swasta, kemudian akan diberikan pengakuan dalam bentuk status sekolah terdaftar, diakui, dan disamakan. 2. Fase kedua. Pada fase kedua, dilakukan akreditasi pada semua sekolah baik negeri maupun swasta yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional atau BAN-SM. Akreditasi dilakukan dengan menggunakan 9 komponen pada penyelenggaraan pendidikan. Fase ketiga. Fase ketiga dimulai sejak penilaian dan evaluasinya dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah atau BAN-SM. BAN mempergunakan 8 komponen standar pendidikan nasional yang merupakan penyempurnaan akreditasi dari fase-fase sebelumnya. Sistem akreditasi inilah yang dipergunakan hingga sekarang. C. Landasan hukum akreditasi. 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 60 dan Pasal 61. 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 47. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Pasal 86, 87, dan 88. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. D. Tujuan akreditasi. Menurut Keputusan Mendiknas Nomor 087-U-2002, akreditasi bertujuan untuk: yang pertama, memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu. Yang kedua, menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. E. Fungsi akreditasi. Yang pertama, memberi gambaran tingkat kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu dalam kurung efektivitas, efisiensi, dan inovasi pendidikan. 2. Memberi jaminan kepada publik bahwa sekolah yang telah terakreditasi dapat menyediakan layanan pendidikan sesuai standar yang ditetapkan. 3. Memberi layanan publik bahwa siswa akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik sesuai persyaratan standar nasional. F. Manfaat akreditasi. 1. Acuan dalam peningkatan mutu dan pengembangan sekolah. 2.
umpan balik untuk memperdayakan dan mengembangkan kinerja. 3. Motivasi agar terus meningkatkan mutu pendidikan. 4. Informasi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta. 5. Acuan bagi lembaga lain dalam mempertimbangkan sekolah sebagai penyelenggara ujian nasional. G. Syarat akreditasi. 1. Memiliki surat keputusan pendirian atau operasional sekolah atau madrasah. 2. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas. 3. Memiliki sarana dan prasarana atau sarpras pendidikan. 4. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. 5. Melaksanakan kurikulum yang berlaku. 6. Telah meluluskan peserta didik. H. Standar penilaian akreditasi. 1. Standar isi. 2. Standar proses. 3. Standar kompetensi lulusan. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Standar sarana dan prasarana. 6. Standar pengelolaan. 7. Standar pembiayaan pendidikan. 8. Standar penilaian pendidikan. I. Cara menghitung nilai akreditasi. Yang pertama, penentuan jumlah komponen dan butir akreditasi dengan kriteria penilaian A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan seterusnya. 2. Penentuan skor tertimbang maksimum yang dihitung dengan rumus jumlah butir dikali skor butir maksimum dikali bobot butir. 3. Penentuan nilai akhir atau NA akreditasi yang akan menentukan predikat terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Sekianlah video singkat dari saya. Silakan teman-teman semuanya untuk like, share, comment, and subscribe video saya ini ya. Thank you for watching. Bye-bye.